Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke surat Al-A'raf ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bi ghairil haqq. Kita sampai pada pembahasan tentang inovasi-inovasi yang manusia lakukan mengharamkan yang halal. Di ayat sebelumnya kita sudah membahas tentang manusia yang mengharamkan pakaian ketika dipakai tawaf, sehingga lahirlah ibadah jahiliyah, tawaf dalam keadaan telanjang. Jadi di sini Allah berfirman, katakanlah, innama, ada penekanan di sini, sungguh Rabbi, Tuhanku, mengharamkan perbuatan fawahisyah, perbuatan-perbuatan yang fahisyah, keji. Fawahisyah itu kalau diartikan itu adalah perbuatan-perbuatan yang secara logika itu nggak bisa diterima. Kita tahu bahwa manusia secara logika sehat umum tidak bisa menanggalkan bajunya di tempat umum. Tapi karena ada interupsi dari syaitan yang berjuang dalam waktu yang lama, mengikis sedikit demi sedikit logika sehat, akhirnya apa yang terjadi? Manusia bisa membuka pakaiannya di depan umum. Fawahisha ma dhahara minha wa ma batana, apa yang nampak darinya dan apa yang tersembunyi. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak bisa diterima oleh logika, baik mazhar, baik yang nampak di muka umum, atau apa yang tersembunyi, apa yang dilakukan di kala sendiri, itu yang di garis bawah di sini. Wal itsma, perbuatan dosa, wal baghya, dan melanggar hak, bi ghairil haq, tanpa kebenaran. Jadi perbuatan yang melanggar syariat dan perbuatan yang mengambil hak orang lain, mengambil kepemilikan orang lain tanpa hak. Contoh mencuri, kita mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Kemudian menjelek-jelekan orang lain, kita mengambil marwah atau harga diri seseorang di depan orang lain, itu tidak dibolehkan. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan bahwa kalian menyekutukan dengan Allah apa yang tidak Allah turunkan keterangan-keterangannya. Maksudnya adalah kita ini diciptakan oleh Allah. Semua makhluk di alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Allah memiliki hak absolut menentukan permainan, peraturan dari permainan kehidupan pertama ini. Ketika ada Tuhan lain yang disembah oleh manusia, apakah si pencipta absolut ini mengenalinya?
ataukah itu hanya buat-buatan manusia? Tuhan lain ini diciptakan, Tuhan lain ini tidak memberikan manfaat tapi disembah. Nah, ini makna dari firman Allah yang ini. Jadi Allah melarang kita menyembah sesembahan-sesembahan lain yang Allah nggak kasih keterangan punya apa dia itu, punya kehebatan apa sehingga dia itu disembah. Kemudian yang kedua, dan Allah melarang manusia mengatakan atas Allah apa yang tidak diketahui. Jadi jangan bikin satu ibadah yang baru, melarang yang baru, yang mendeviasikan dari hukum Allah. Allah bilang halal jadi haram, Allah bilang haram jadi halal. Jadi itu yang yang dilarang oleh Allah. Jadi kita ulangi lagi dalam ayat 33 ini, Allah melarang perbuatan keji, fawahisya. Kemudian yang kedua adalah wal itsma, perbuatan dosa, melanggar daripada syariat, yang haram dan halal yang Allah sudah tentukan. Wal baghya, mengambil hak orang lain. Kemudian mensekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Kemudian yang kelima adalah mengatakan hal-hal yang tidak datang daripada Allah. Wa likulli ummatin ajal. Dan bagi tiap-tiap umat makhluk ciptakan Allah itu ada ajal, batas waktu, mereka pasti mati. Termasuk manusia, syaitan, mereka pasti mati. Kenapa muncul ayat ini? Ini untuk mengingatkan orang-orang yang melanggar 5 larangan yang disebutkan di ayat sebelumnya, bahwa kalian itu punya batas waktu. Kalian itu tidak hidup selamanya. Ketika batas waktu kalian habis dalam permainan di dunia ini, kalian akan disidang untuk ditanyakan apa yang kalian lakukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan jika sudah datang waktu mereka mati, tidak ada yang bisa memundurkannya walau sesaat, dan tidak juga bisa memajukannya. Ini untuk menegaskan kembali bahwa Allah pemilik absolut untuk setiap kehidupan. Semua makhluk tidak terkecuali pasti mati, dan yang lebih lagi mereka nggak bisa geser-geser waktunya selain daripada apa yang sudah Allah tentukan. Ya Bani Adam, wahai anak Adam. Kembali Allah memanggil manusia dengan sebutan orang tua mereka, Adam, untuk mengingatkan peristiwa yang Adam alami di masa lalu. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum, jika datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian. Jadi cerita tentang kehidupannya sudah Allah tuliskan. Akan datang rasul-rasul yang Allah angkat di antara kalian para manusia ini. Yaqussuna 'alaikum ayati. Jadi khas dari Rasul itu adalah mereka itu menceritakan atas kalian tuh ayat-ayatku. Jadi
dia akan menceritakan sesuatu yang datang langsung daripada Allah. Famanittaqa. Nah, ketika Rasul itu menceritakan ayat-ayat daripada Allah, ayat-ayat itu bukan cuma ayat Quran aja ya, tapi penjelasan-penjelasan, mukjizat-mukjizat. Ada yang bertakwa dan ada yang mengingkari. Nah, di sini Allah firmankan, barang siapa yang bertakwa wa aslaha dan mengadakan perbaikan, maksudnya dia terus-menerus berbuat baik, memperbaiki dirinya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ini kalimat tidak ada rasa takut dan sedih hati ini dikaitkan dengan ajal. Ketika ajal itu sampai, kemudian manusia masuk ke kehidupan keduanya, Allah jamin di sini untuk manusia yang menerima Rasul dan terus-menerus memperbaiki dirinya bahwa mereka tidak akan ada ketakutan menghadapi hari kiamat dan juga tidak sedih hati karena mereka ditempatkan di tempat yang baik. Inilah berkaitan antara ayat ya. Apakah mereka sedih juga di dunia atau takut? Sunatullah, di kehidupan pertama semua orang tidak ada terkecuali pasti punya ketakutan dan kesedihan. Semakin tinggi imannya, semakin diuji dengan dua rasa ini yang manusia nggak suka. Nah, tetapi Allah ingin tahu seberapa besar imannya, seberapa besar dia tahu bahwa semua itu dalam pengaturan Allah. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar. Dan orang-orang yang kadzdzabu, mengingkari ayat-ayat kami, kemudian dan sombong. Karena apa disebut sombong? Karena Allah menisbatkan kepada karakter. Secara logika otak mereka faham bahwa mereka itu salah, tapi karena ego, sombong, mereka tolak. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Jadi penghuni neraka berlawanan dengan apa yang disebut di dalam ayat sebelumnya. Di dalamnya ada rasa takut dengan siksaan-siksaan Allah atas dosa mereka, dan ada rasa sedih. Karena apa? Karena mereka bisa melihat penghuni surga dan bagaimana Allah melimpahkan karunia-Nya kepada para penghuni surga. Hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta, bohong terhadap Allah. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan ayat-ayatnya. Jadi di sini bukan pertanyaan, bukan siapa sih yang lebih zalim daripada orang-orang yang bohong terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Bukan pertanyaan, tapi inilah makhluk yang paling zalim. Inilah makhluk yang paling zalim. Dia mendustakan Allah, menyembah yang lain, tidak mengakui bahwa Allah yang menciptakan semuanya, memiliki kekuasaan absolut, dan kemudian dia mengatakan sesuatu atas nama, dan dia juga mendustakan tanda-tanda yang sudah Allah berikan, ayat-ayat Allah.
ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itulah yang akan memperoleh bagian dari kitab. Nah, hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, sehingga ketika datang pada mereka rusul-rusul, utusan-utusan kami atau malaikat yang mewafatkan mereka. Baik, saya harus jelaskan dulu yang sebelumnya. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itulah orang-orang, mereka akan memperoleh bagian mereka yang sudah ditentukan dalam kitab. Jadi ketika mereka terus-menerus melakukan perbuatan dosa, mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayatnya, mereka akan mendapatkan catatan amal mereka buruk, dan mereka akan masuk ke dalam neraka seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Hatta idza ja'atuhum, sehingga apabila telah datang kepada mereka rusuluna, utusan atau malaikat kami, yatawaffawnahum, mewafatkan mereka, karena setiap manusia memiliki ajal kan ya. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillahi. Qalu, mereka berkata, maksudnya di sini mereka adalah malaikat-malaikat yang datang ketika manusia hendak diambil nyawanya. Manakah yang biasa kalian meminta, kalian sembah, kalian seru dari selain Allah? Maksudnya adalah malaikat berkata, saya nih mau datang mengambil nyawamu nih. Sesembahan kamu tuh mana? Bisa nggak dia mencegahnya supaya kamu nggak jadi mati saat ini, atau mundurin? Mana? Dahsyat kan pertanyaan ini. Qalu dhallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka berkata, dhallu, nggak ada, mereka lenyap, nggak ada nih dari kami. Dan mereka mengakui atas diri mereka sendiri bahwa mereka itu orang-orang yang kafir, bahwa mereka itu melakukan kesalahan, mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi itulah teman-teman suatu kisah gaib yang Allah ceritakan dalam Quran, bahwa semua orang kafir itu mereka tidak bisa mendustakan kebenaran. Hati mereka tahu bahwa itulah yang benar dan mereka yang salah. Tetapi atas arogansi atau sombong, gengsi, atau mereka mengatasnamakan mengikuti orang tua mereka, akhirnya mereka tetap dalam kesesatan. Dan di akhir hayat mereka, ini adalah pengakuan mereka, setiap orang-orang kafir. Itu dulu kita sudah membahas ayat 33, 34, 35, 36, 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.